waktu saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Dr. Wahyu di SPD MPD MSI, MCI, saya benar-benar bersyukur karena jejak-jejak di dalam kesempatan ini Tuhan membukakan begitu banyak kesempatan untuk menjadi garam di tengah-tengah pendidikan Kristen. Saat ini beliau melayani di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Berbuatlah sesuatu meski itu kecil, tetapi memberi manfaat untuk orang lain. Berkarya bukan untuk persoalan besar atau kecil, tetapi komitmen ketulusan dan memberi manfaat bagi orang lain. Kreativitas muncul karena ada kesempatan, kreatif lah. Jadi moto ini sangat membakar sekali dan bersyukur ya ICCI lewat Dr. Koyautung bisa bertemu dengan Dr. Wahyudi yang membawa ini sebagai satu kesempatan memberikan kasih Tuhan di dalam apa yang akan dipersiapkan. Bidang keahlian beliau adalah pendidikan matematika, kreativitas dan inovasi pembelajaran. Dengan publikasi 10 publikasi internasional, 8 Scopus, 2 internasional, 110 jurnal nasional dari data, Sinta, ada 4 yang adalah Sinta 2, 9 Sinta 3, 8 Sinta 4, ada 4 SS, Sinta 5, dan 84 terindeks lainnya, Google Scholar dan lainnya. 8 buku, 15 haki, 6 prototipe dengan juga ada ID Scopus. Dan saat ini beliau menjadi wakil dekan ya untuk program studi PGSD di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Ya bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih bingung untuk mencari sekolah universitas, silakan salah satunya bisa hadir dan bertemu dengan keramat tamahan dari UKSW begitu ya. Menempuh gelar sarjana pendidikan fisika 2004, mendapatkan beasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, melanjutkan Master Pendidikan Matematika 2009, juga mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, melanjutkan di DFAT Australia Awards Fellowship 2015 dengan mendapatkan beasiswa di University of the Sunshine Coast Australia, kemudian menempuh Doktor Pendidikan Matematika 2020 dengan jalur mandiri di Universitas Negeri Semarang. Organisasi dan jabatan yang saat ini dilakukan sebagai pelayanan adalah menjadi asesor akreditasi Lamdik, kemudian juga menjadi asesor PPG Prajabatan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mengambil PPG, jadi salah satu asesor yang juga takut akan Tuhan dengan setia melayani adalah Dr. Wahyudi. Kemudian menjadi konsultan juga untuk sekolah LPPS di Surakarta, menjadi Ketua Himpunan Dosen PGSD Indonesia untuk wilayah 1. Di 2021 hingga 2023 menjadi pengurus LP3S. Untuk saat ini dari 2013 sampai 2017 juga menjadi wakil dekan FKIP UKSW gitu ya. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sebuah refleksi begitu ya, sebuah refleksi yang saya lakukan bersama teman-teman saya begitu ya. Kalau Pak Ko punya ICCI begitu ya, saya punya 3CM Center Bapak dan Ibu, di mana ini adalah sebuah pusat studi yang fokus di dalam peningkatan untuk kreativitas dan juga inovasi pembelajaran. Sehingga yang saya sampaikan nanti adalah sebuah refleksi yang kami lakukan bersama tim kami di 3CM Center dan ingin kami bagikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga akan menjadi satu bahan juga yang bisa direfleksikan, sehingga nanti bisa diambil mana-mana yang sesuai, yang bisa diterapkan di tempat kerja Bapak dan Ibu, ataupun Bapak dan Ibu yang menjadi praktisi di pendidikan juga bisa menjadi satu bahan untuk bisa dipertimbangkan untuk bahan untuk menulis ataupun yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, implementasi TIPX di dalam inovasi pendidikan, kita akan awali dari sebuah definisi begitu ya Bapak dan Ibu ya, karena ini nanti akan menjadi satu hal yang kita jadikan sebagai acuan begitu. Seringkali yang kami dapatkan, ini kebetulan kami mendampingi guru-guru dalam jabatan melalui program PPG begitu, banyak anggapan yang bagaimana TIPX ini diterapkan, yang penting ada teknologinya begitu. Entah bagaimana prosesnya, yang penting ada teknologi masuk, nah itu sudah masuk ke TIPX begitu. Nah ini nanti yang akan kita lihat secara mendalam begitu, apakah konsepnya memang begitu, ataukah ada catatan-catatan tertentu bahwa TIPX itu bukan sekedar teknologinya begitu yang kemudian masuk dalam proses pembelajaran begitu Bapak dan Ibu. Nah untuk itu kita akan lihat sama-sama terkait dengan apa itu TIPX begitu. Kalau dilihat dari
kepanjangannya begitu ya. Ini kaitannya dengan technological, pedagogical, content knowledge. Jadi kalau dilihat dari 3 kata yang masuk di sana, ada sebuah integrasi begitu Bapak dan Ibu. Jadi sebuah integrasi yang nantinya ini tidak hanya sekedar mengintegrasikan, tapi ini menjadi dasar dan juga menjadi pengetahuan yang penting bagi kita, bagaimana integrasi antara teknologi dan pedagogi dan konten itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana ini mendukung efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan begitu. Sehingga nanti akan ada muncul yang namanya teknologi kuno, teknologi modern begitu, dan nanti bagaimana implementasinya dalam pembelajaran yang akan kita lakukan, apakah ini memberi manfaat dan juga mendukung efektivitas pembelajaran atau tidak, itu menjadi catatan untuk kita. Nah, sehingga nanti fokusnya di mana? Siapa yang belajar sebenarnya? Kitakah sebagai pengajar, ataukah justru kesempatan terbanyaknya harus diberikan ke peserta didik kita atau mahasiswa kita begitu. Nah, ini dari definisinya Bapak dan Ibu. Dari definisi terkait dengan TIPEK. Jadi pengetahuan kita tentang bagaimana 3 komponen ini diintegrasikan dalam rangka menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Saya belajar dari senior saya, Bapak dan Ibu, namanya Pak Uwais begitu. Nah, beliau saat ini menjadi tenaga ahli juga di GTK begitu, yang beliau ahli di bidang teknologi pendidikan begitu, dan kami sering diskusi terkait dengan ini, dan ada beberapa catatan yang beliau punya yang saya ingin share ke Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat begitu ya, dari 3 aspek itu, kalau ini saya ngambil dari Conler dan Misa begitu ya. Jadi beliau yang akhirnya mengembangkan tentang kerangka pikir ini begitu, terkait dengan aspek-aspek apa saja begitu yang ada di dalam TIPEK. Jadi kalau kita lihat dari 3 komponen tadi Bapak dan Ibu, jadi komponen 1, 2, dan 3, yang pertama itu kaitannya dengan CK atau content knowledge begitu ya. Jadi bagaimanapun sebagai 4 kompetensi Bapak dan Ibu ya, 4 kompetensi syarat sebagai seorang guru adalah salah satunya adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu ada di bagaimana Bapak dan Ibu menguasai konten, ya, materi atau standar isi dari kurikulum yang ada. Nah, ini bagian yang pertama dari aspek penting dari TIPEK. Mau tidak mau, penguasaan akan konten itu sangat penting. Tapi pada saat bagian 1 ini menjadi satu hal yang hanya diperhatikan, maka tidak akan bisa mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang luar biasa. Perlu cara, ya, perlu metode, perlu strategi bagaimana konten ini ya mendukung untuk mencapai kompetensi peserta didik kita. Nah, bagian yang kedua yang namanya pedagogical knowledge begitu. Jadi bagaimana seseorang memiliki kemampuan ya terkait dengan bagaimana merencanakan bahkan melaksanakan proses sampai melakukan penilaian terhadap apa yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan itu. Ini adalah kemampuan pedagogi. Ini juga menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kontennya oke, pedagoginya oke. Sehingga harapannya dengan kedua kompetensi ini, maka bisa dilakukan proses penyiapan aktivitas belajar secara baik sehingga konten yang ada ini mendukung untuk tercapainya kompetensi. Tetapi pada saat tahun 2006 kemudian muncul gitu ya, muncul salah satu ahli yang memang concern ke bagaimana pembelajaran dan mengkaitkan itu dengan teknologi, muncul bagian yang ketiga yang namanya technological knowledge begitu. Ini bagaimana guru atau kita semua ini kemudian mencoba untuk melihat begitu ya cara-cara baru berpikir tentang teknologi ini bagaimana bisa memberikan dukungan terhadap kedua kompetensi tadi begitu. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan akan semakin maksimal dan akhirnya catatan yang pertama tadi akan menjadi sesuatu yang efektif untuk mencapai tujuan tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu dari hubungan antar 3 aspek ini, maka kita akan melihat beberapa catatan begitu. Nah, pada saat
awal begitu, orang hanya melihat komponen dari konten dan pedagogi saja, sehingga muncul yang namanya PCK begitu ya, penguasaan guru terhadap kurikulum atau isi begitu dan pedagoginya. Nah, ini sudah menjadi hal yang sangat wajar dimiliki oleh seorang guru begitu, menguasai bagaimana kontennya, bagaimana itu disampaikan kepada siswa. Oke, gitu ya. Ini adalah kolaborasi antara konten dan juga pedagogi. Dan bagian yang kedua pada saat teknologi dan juga pedagogi ini kemudian dicari hubungannya begitu, apa yang sudah direncanakan oleh seorang guru begitu untuk menyampaikan konten tadi, akhirnya memunculkan satu kebutuhan begitu. Ya, saat ini yang kita sedang berjuang begitu ya, pulih dari masa pandemi begitu ya, COVID-19 gitu. Bicara tentang virus pasti menjadi sesuatu yang sulit untuk disampaikan, bahkan visualisasi dalam hal yang lebih konkret ke anak-anak gitu. Sehingga ada bantuan teknologi ke sana. Sehingga apa yang direncanakan dalam proses pembelajaran itu kemudian dibantu oleh teknologi, itu muncullah yang namanya TPK begitu. Technological Pedagogical Knowledge begitu. Nah, kemudian bagian yang ketiga, ini pada saat konten itu kemudian ingin disampaikan, misalkan tentang virus tadi ya, sehingga teknologi apa yang dibutuhkan. Nah, itu masuk di bagian yang namanya TCK begitu. Bagaimana teknologi dan konten ini betul-betul bisa saling disupport gitu, sehingga bisa disampaikan untuk mencapai kompetensi secara efektif dan maksimal. Nah, jika ketiga-tiganya ini kemudian diintegrasikan menjadi satu, nah itu yang kita namakan tadi Bapak dan Ibu, TPK-CK atau TIPEK kalau saya membacanya begitu. Dan ini betul-betul menjadi kombinasi atau integrasi yang betul-betul akan memberikan satu kemungkinan begitu ya tercapainya efektivitas pembelajaran. Dan ini bukan satu pemahaman yang parsial begitu sendiri-sendiri, tetapi ini betul-betul terintegrasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri dari ketiga konsep ini, tetapi sama-sama memberikan kontribusi dan teknologi ini sebagai salah satu tool atau alat yang memungkinkan terjadinya aktivitas belajar yang lebih efektif, sehingga konten ini betul-betul bisa tersampaikan untuk membantu peserta didik kita mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan itu juga mengalami sebuah perkembangan Bapak dan Ibu. Jadi awalnya mulai Salman ini memang mulai dari 1986 begitu Bapak dan Ibu, memang saat itu teknologi memang belum terlalu memberikan dampak terhadap proses pembelajaran begitu. Nah, sehingga pada saat mulai tahun 2006 begitu, ya ini si Misra dan juga si Onlar begitu ya, mencoba menambahkan satu komponen ini, sehingga muncullah yang namanya TIPEK tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Khaeruman itu adalah Pak Uwes gitu Bapak dan Ibu. Nah, disinilah yang akhirnya terus berkembang begitu Bapak dan Ibu. Terus berkembang bagaimana TIPEK ini menjadi satu kerangka kerja. Bagaimana setiap kita itu mencoba untuk memfasilitasi ya aktivitas belajar peserta didik kita sehingga terjadi sebuah proses yang efektif, sehingga keterlibatan teknologi ini betul-betul bisa memberi dukungan dan memaksimalkan proses belajar itu. Makanya berkembang mulai dari Salman, Misra, kemudian During dan juga sampai Kohler 2014 kemarin, akhirnya betul-betul fokus tidak hanya efektifnya konten tersampainya ke siswa, tetapi juga sampai mengarah pada bagian yang namanya mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang kreatif. Nah, ini yang nanti menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu. Jadi bukan sekedar bagaimana kita menyampaikan materi itu sukses sampai ke siswa dan mereka dapat kompetensi, tetapi juga kerangka pikir TIPEK ini juga nanti akan mengarahkan bagaimana siswa menjadi pribadi yang kreatif. Nah, sehingga nanti akan terjadi dua hal proses pembelajaran. Apakah ini masih berpusat kepada gurunya atau fokus pada bagaimana siswa menjadi pusat perhatian dan juga pusat aktivitas pembelajaran. Nah, ini nanti yang akan menjadi perhatian kita yang cukup penting. Karena selama ini pemahaman
kebanyakan orang menganggap bahwa yang penting ada teknologi masuk ke sana, tetapi realnya masih gurunya yang lebih banyak melakukan transfer pengetahuan itu tanpa melibatkan yang namanya kreativitas siswa begitu. Hingga ini nanti menjadi perhatian kita, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa konteks begitu. Dan ini menjadi satu perhatian kita sehingga saya memberikan catatan begitu Bapak dan Ibu. Jadi bahwa pembelajaran itu ya menjadi satu hal yang utama begitu, bahwa teknologinya menjadi bagian yang kedua. Jadi nanti endingnya begitu Bapak dan Ibu, endingnya yang kita perlu lakukan bahwa pada saat kita menggunakan teknologi itu, jadi kita tidak hanya sekedar begitu ya, tidak hanya meningkatkan proses pembelajaran, kemudian tidak hanya belajar dan akhirnya didukung dengan perangkat teknologi tadi, tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip pedagogi yang sangat nanti menentukan bagaimana siswa bisa belajar secara baik gitu Bapak dan Ibu. Sehingga skenario pembelajaran yang kita lakukan betul-betul fokusnya kepada peserta didik. Nanti saya kasih contoh begitu. Meskipun sudah menggunakan teknologi, tetapi sebenarnya masih guru yang menjadi prioritas dalam aktivitas pembelajaran itu. Sehingga kalau senior saya mengatakan, Pak Uwais mengatakan bahwa pada saat kita menggunakan teknologi itu, maka kita jangan hanya berfokus pada efisiensi gitu ya. Akhirnya cepat tersampaikan nih. Dan akhirnya justru tidak memberi makna dan juga efektivitas terhadap pencapaian pembelajaran itu. Sehingga kalau kita menempatkan bahwa pembelajaran itu menjadi bagian yang utama, maka kita akan berpikir bagaimana proses pembelajaran itu menjadi sesuatu yang efektif Bapak dan Ibu. Jadi bukan sekedar efisiensi saja, hemat waktu begitu ya, daripada susah menjelaskan maka saya tampilkan begitu tanpa melihat efektivitas terhadap pencapaian kompetensi tadi yang fokusnya kepada anak-anak kita. Ini menjadi satu hal yang penting menurut saya Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti kita menganggap bahwa teknologi itu menjadi bagian yang utama yang harus kita utamakan dalam proses pembelajaran dan kita lupa akhirnya bagaimana proses itu disiapkan. Apakah akan memberi satu aktivitas belajar yang membuat siswa kita menjadi kreatif dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, ataukah kita hanya pengen cepat selesai konten yang akan kita ajarkan itu. Itu menjadi penting menurut saya begitu. Dan saya sepakat dengan Pak Uwais begitu terkait dengan konsep ini begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini ada beberapa kasus begitu. Nah, ini ada beberapa kasus yang sebenarnya teknologi belum dimasukkan di sana, tetapi aktivitas kontekstual ini juga bisa memberikan satu keadaan yang bisa memungkinkan siswa mencapai tujuan begitu. Jadi ini misalkan aktivitas pembelajarannya ini siswa harapannya bisa membedakan zat cair, padat dan gas begitu. Ini saya ambil dari teman saya si Pak Uwais begitu. Dan ini kalau kita lihat aktivitasnya Bapak dan Ibu, ini fokusnya ke bagaimana siswa melakukan begitu. Jadi mereka diajak untuk keluar ruangan begitu. Kemudian ada kelompok di sana dibagi menjadi dua tipe gitu ya, berpegangan erat, kemudian cukup merapat dan juga renggang begitu untuk membedakan kaitannya dengan struktur padat, cair dan gas itu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian mereka akan bekerja dalam kelompok begitu. Kemudian mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bagaimana kalau rapat, bagaimana kalau renggang, bagaimana kalau erat banget, bisa enggak ditembus keadaan itu. Akhirnya mereka belajar dari keadaan-keadaan kontekstual di sana. Dan di sini kita tidak melihat teknologi yang ada di sana yang memungkinkan. Karena bagian proses ini ya hanya menerapkan terkait dengan kemampuan bagaimana pedagogi dan juga konten begitu. Ini dilakukan begitu. Tapi ini memberikan manfaat yang efektif kepada peserta didik. Sehingga pembelajarannya modern. Modernnya karena aktivitasnya berpusat pada peserta didik. Meskipun belum menggunakan
teknologi begitu. Dan ini efektif Bapak dan Ibu, menyenangkan ya, meskipun belum ada teknologinya begitu. Ini pada saat keadaan ini bisa disimulasikan dalam sebuah aktivitas begitu. Nah, ini ilustrasi yang pertama. Kemudian ilustrasi yang kedua, ini pembelajarannya sudah modern dan juga sudah menerapkan kerangka pikir TIPEK begitu. Sehingga di sana pedagogiknya, kontennya sudah dibantu dengan teknologi begitu. Sehingga ada aktivitas-aktivitas yang memungkinkan siswa lebih banyak dan lebih mungkin untuk belajar. Perhatikan di sini Bapak dan Ibu. Ini kegiatan-kegiatan di bagian awalnya tidak berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, tidak berbeda dengan yang pertama tadi. Tapi ada bagian tertentu pada saat ada komponen yang kemudian ditambahkan teknologi di sana. Nah, ini. Kemudian pada saat mereka melakukan aktivitas tadi ya, kemudian membuat kelompok, kemudian diterjang sana sini begitu, kemudian dipotret begitu ya. Kalau bisa juga pun divideokan begitu. Bagaimana prosesnya? Oh, ternyata yang berpegangan tangan kaki susah sekali. Jadi ada data di sana dan nanti dibawa ke kelas untuk disajikan. Ada bantuan teknologi di sana sehingga mereka pada saat masuk begitu tidak lagi membayangkan peristiwa yang di luar tadi, tapi sudah dipotret dan dibawa masuk ke lingkungan begitu yang ada di dalam kelas begitu. Yang ditampilkan dalam LCD dan akhirnya bisa dilihat sama-sama untuk didiskusikan begitu. Nah, itu akhirnya menambah media atau sarana mereka untuk belajar lebih. Kalimat saya begitu Bapak, belajar lebih setelah ada tambahan teknologi di sana. Kemudian ada bagian terakhir lagi, pada saat mereka selesai melakukan aktivitas itu, kemudian mereka merefleksikan begitu ya. Kemudian mereka mencoba untuk menuliskan hasil refleksi mereka itu di dalam atau melalui media sosial begitu ya. Kemudian diminta untuk dikomentari orang tua dan teman lain. Sehingga di situ ada berbagi pengalaman dan juga mendapatkan penguatan dari pihak luar. Karena fasilitas yang memungkinkan anak-anak ini mempublish hasilnya, kemudian orang lain memberikan balikan. Nah, ini yang kita namakan sebagai pembelajaran modern dengan pendekatan TIPEK. Jadi pembelajarannya sudah berbasis pada atau berorientasi pada aktivitas siswa begitu, atau berpusat pada siswa, dan didukung juga teknologi yang memungkinkan siswa lebih banyak, lebih mungkin untuk belajar. Dan ini pasti lebih efektif. Kontekstualnya tetap dapat, teknologinya ada di sana. Nah, ini bagian yang namanya pembelajaran modern dengan kerangka pikir TIPEK begitu. Kemudian bagian yang kedua, ini juga sama peristiwanya, masih pembelajaran yang modern, artinya berbasis pada aktivitas siswa dan didukung juga dengan TIPEK dengan topik yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, fokusnya juga siswa Bapak dan Ibu. Bagaimana siswa itu melakukan aktivitas begitu. Jadi mereka membahas begitu ya, membahas dalam aktivitas kelompok begitu tentang teori tertentu yang sudah disediakan begitu. Kemudian mereka mencari sumber-sumber lain untuk dijadikan bahan untuk melakukan elaborasi dari hasil eksplorasi tadi begitu. Sehingga mereka dimungkinkan untuk belajar lebih lagi dari situ karena mereka mendapatkan sumber-sumber dari lain. Nah, kemudian ini teknologi yang ada juga dimanfaatkan untuk menguatkan lagi. Nah, itulah fungsinya yang benar tentang bagaimana TIPEK begitu Bapak dan Ibu. Bukan sekedar efisiensi, tetapi memberikan kemungkinan lebih untuk siswa untuk bisa berkembang. Di sini dinyatakan, nah, setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasilnya, ya, menggunakan tool teknologi yang mereka tahu begitu ya, melalui presentasi begitu PPT maupun juga bisa menggunakan Microsoft Word, kemudian foto editor dan sebagainya. Sehingga di sini mereka akan mengungkapkan hasil-hasil mereka itu dalam satu tampilan dengan teknologi yang mereka kuasai begitu. Sehingga akan menjadi semakin mungkin mereka mengembangkan kapasitas mereka. Sehingga pembelajarannya juga efektif, menyenangkan, juga disertai juga dengan menghasilkan karya yang otentik sesuai dengan apa yang dia dapatkan, bahkan berkembang lebih begitu. Sehingga ini dinamakan pembelajaran modern dan menggunakan kerangka pikir atau pendekatan TIPEK. Sehingga hasilnya lebih
maksimal. Dan yang ketiga ini Bapak dan Ibu, ini seakan-akan gitu ya. Ya, seakan-akan begitu. Ini seakan-akan karena ada teknologi, ada slide yang di sana begitu. Nah, ini kadang-kadang kita masih ke sana Bapak dan Ibu. Pokoknya menyajikan PowerPoint, kemudian siswanya melihat PowerPoint itu dianggap bahwa ini satu pembelajaran yang sudah menggunakan TIPX begitu. Padahal bukan Bapak dan Ibu. Ada teknologinya begitu, tetapi bukan merupakan kerangka TIPX karena basisnya masih ya ini. Basisnya masih pembelajaran kuno, pusatnya bukan pada. Nah, ini kan fokusnya guru ya. Guru menjelaskan, penjelasan menggunakan ini. Nah, ini teknologinya ada di sana begitu. Ya, hanya tanya jawab biasa, kesimpulan diakhiri dengan memberikan pekerjaan rumah. Jadi seakan-akan ada teknologi masuk ke sana, tetapi bukan kerangka pikir TIPX karena belum memungkinkan siswa belajar lebih dari teknologi itu. Hanya sekedar untuk menyampaikan informasi. Begitu. Makanya ini prinsip efisiensi, bukan efektivitas pembelajaran. Nah, ini yang sering keliru dimaknai oleh kebanyakan kita begitu, bahwa asal kita menggunakan teknologi itu sudah TIPX, padahal tidak selalu begitu. Contohnya dalam peristiwa ini begitu Bapak dan Ibu. Sehingga kalau dilihat begitu Bapak dan Ibu, dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pak Uwais dan teman-teman, kita melihat dari dua komponen Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pusat pembelajaran. Ini SCL itu adalah student center learning begitu. Nah, ini yang teacher center learning begitu, dan dilihat dari bagaimana teknologi digunakan, mulai dari low teknologi dan high teknologi begitu. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, kasus satu tadi ya, kasus satu yang pembelajarannya modern tapi tidak ada teknologi di sana, pemahamannya masih 16,5% Bapak dan Ibu yang menganggap bahwa pembelajaran berpusat pada siswa itulah yang menjadi inti dalam sebuah pembelajaran. Jadi baru sedikit sekali yang menganggap bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa meskipun tidak ada teknologi di sana. Jadi sebagian besar masih menganggap fokusnya pada teknologinya, bukan kepada bagaimana pusat pembelajaran itu adalah siswa. Nah, kemudian untuk kasus 2 dan 3, ini kaitannya dengan pembelajaran modern dan teknologi yang modern tadi Bapak dan Ibu, ini sebagian besar di dalam kasus ini sudah memberikan informasi bahwa pemahaman mereka kalau pembelajarannya modern pasti ya teknologinya juga modern dan pasti menggunakan TIPX begitu. Dan ini yang paling paling banyak muncul di sini justru ada di bagian ini Bapak dan Ibu ya. Ini ada 34 sendiri begitu ya, 34 lebih di sini. Bahwa pada saat tadi saya katakan pada saat ada teknologi di sana, ya itulah TIPX begitu. Nah, ini yang nanti harus kita rubah begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah kondisi real yang ada di lapangan kita Bapak dan Ibu. Nah, harapannya memang kita berada di kuadran pertama ini begitu. Jadi betul-betul pembelajarannya kita fokus pada peserta didik atau student center begitu, dan teknologi yang kita gunakan juga teknologi modern yang mendukung tadi terjadinya kemungkinan siswa kita belajar lebih begitu. Jadi intinya di sana, belajar lebih pada saat teknologi itu masuk ke sana sehingga memungkinkan siswa kita belajar lebih begitu. Nah, ini beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari Pak Uwais melalui penelitian dari 756 responden dari guru dalam jabatan beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu. Jadi ini yang terjadi. Keadaan guru-guru kita tahun 2019 kemarin Bapak dan Ibu. Jadi anggapan mereka masih banyak yang belum sesuai, khususnya bagaimana teknologi masuk di dalam proses pembelajaran begitu. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, sekarang kita akan melihat begitu ya, bagaimana implementasi TIPX itu dalam pembelajaran sebagai sebuah inovasi dalam pendidikan. Sampai tersusun tadi beberapa kasus tadi, khususnya kasus 3 dan
kasus 2 dan kasus 3 tadi. Bagaimana pembelajarannya berpusat pada siswa dan teknologi masuk di sana untuk memberikan pengalaman dan juga aktivitas belajar lebih bagi siswa. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke sana, nah ini perlu kita perlu kita sepakati bersama begitu Bapak dan Ibu terkait dengan ini. Dan ini betul-betul kita rasakan betul pada saat COVID kemarin Bapak dan Ibu. Karena kita seringkali melupakan dua kondisi tentang aktivitas belajar yang sesungguhnya begitu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti ada 4 ruang belajar dari 2 kategori kegiatan belajar ini Bapak dan Ibu. Yang pertama itu sinkronus, yang kedua adalah asinkronus begitu. Nah, ini yang kita selalu beranggapan bahwa dulu sebelum COVID begitu ya, tidak pernah terpikirkan saya ketemu Pak Ko begitu dalam konteks Zoom begitu, saya ketemu Pak Putra dalam konteks Zoom seperti ini, itu tidak pernah terpikirkan begitu. Tapi pada saat kemarin COVID, akhirnya kita dimungkinkan untuk bisa bertemu secara daring seperti ini. Dan itu juga masuk dalam konteks sinkronus Bapak dan Ibu, di mana aktivitas belajar mengajar antara pengajar dan juga pembelajar ini bertemu dalam waktu yang sama, real time begitu ya. Jadi betul-betul di waktu yang sama. Seperti saat ini waktu kita sama. Sehingga ini sinkronus. Dan yang sering kita pahami sinkronus itu hanya tatap muka langsung di kelas gitu. Nah, itu yang masih banyak yang memahami begitu Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya sinkronus itu ya bisa ketemu langsung atau bisa seperti ini, tatap muka nyata dan tatap muka maya dalam waktu yang sama. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah aktivitas asinkronusnya Bapak dan Ibu. Nah, ini aktivitas yang tidak bertemu dalam waktu yang sama, tetapi aktivitas-aktivitas yang digunakan itu betul-betul ya disiapkan oleh pengajar supaya bisa diakses kapan dan di mana saja begitu. Dan itu disiapkan, itu sifatnya nanti ada 2 begitu, yang sifatnya mandiri, ada yang sifatnya bersama-sama. Nah, nanti kita berangkat dari sini Bapak dan Ibu, supaya nanti kita bisa memastikan bahwa aktivitas kreatif yang berpusat pada siswa itu tidak harus terjadi di dalam kelas saja begitu. Bisa jadi dalam aktivitas virtual di dalam sistem yang kita siapkan begitu. Supaya kita semakin terbuka pada saat COVID datang kemarin betul-betul membuka wawasan kita. Bahwa yang namanya kreatif dan aktif dalam belajar itu tidak harus nunggu gurunya datang langsung begitu, tapi bisa dilakukan dalam aktivitas-aktivitas asinkronis yang memungkinkan mereka belajar secara mandiri. Nah, dari 2 aktivitas itu kemudian kita mengenal 3 ruang belajar Bapak dan Ibu. 4 ruang belajar, karena kemarin yang satu saya tutup untuk COVID kan ya, di ruang 1 ini begitu. Jadi ini sudah kembali lagi ada 4 ruang. Sehingga nanti kita berpikirnya harus terbuka bahwa aktivitas itu jangan dipikirkan harus selalu di kelas begitu. Jadi sekarang di kampus kami begitu Bapak dan Ibu, yang namanya sinkronus tidak harus mereka datang lagi ke kampus, bisa jadi hal-hal yang sifatnya kita bisa sampaikan online seperti ini kita lakukan begitu. Nah, ini ruang 1 ini yang tatap muka langsung Bapak dan Ibu, ketemu di kelas begitu. Nah, ini yang ruang virtual. Sinkronus ada 2, ruang 1 yang tatap muka langsung dan ini yang tatap muka maya begitu. Kemudian yang asinkronusnya ada 2 juga. Ini yang sifatnya mandiri begitu, yang dikerjakan oleh siswa masing-masing begitu dan sifatnya kolaboratif. Dan kolaboratif ini tidak harus selalu dalam konteks bertemu langsung. Ini anak saya yang kelas 1 SMP ini setiap kali ada tugas langsung Zoom Bapak dan Ibu. Jimit atau Zoom begitu sudah langsung dibagi. Tugasnya gimana, sumbernya mana, cepat banget begitu. Dan akhirnya mereka bisa kolaborasi dalam ruang virtual begitu. Nah, ini nanti yang kita harus membuka diri bahwa aktivitas yang kita kembangkan dalam kerangka TIPEK tadi, kita harus terbuka bahwa teknologi yang kita gunakan harus tatap muka langsung, tidak gitu ya. Tapi memungkinkan juga mereka kerja secara mandiri dan teknologi yang sesuai yang nanti kita akan pilih begitu. Sehingga nanti kita terbuka. Teknologi kita gunakan tidak hanya untuk tatap muka tetapi juga dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya kerja mandiri, yang sifatnya kolaboratif maupun yang bersifat mandiri begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh implementasinya Bapak dan Ibu. Ini kalau di SMP begitu ya. Ini SMP, SD dan juga nanti SMP, SMA itu hampir mirip begitu. SD agak sedikit berbeda karena nanti penyajiannya juga disajikan berbasis tema dan nanti juga saya akan kasih gambaran yang dilakukan di perguruan tinggi yang saya lakukan begitu Bapak dan Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita betul-betul Bapak dan Ibu, karena saat ini itu kita lakukan aktivitas belajar itu basisnya adalah kompetensi Bapak dan Ibu. Basisnya kompetensi, sehingga itu yang menjadi tool-nya kita. Konten yang kita pahami tadi sebagai tool atau pendukung bagaimana kompetensi ini dicapai begitu. Kemudian kita harus merumuskan indikatornya mau seperti apa begitu. Sehingga betul-betul indikator yang kita rumuskan itu menggambarkan tentang kompetensi yang akan dicapai begitu. Baru nanti kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran inilah nanti Bapak dan Ibu yang akan memberikan gambaran skenario-nya akan seperti apa. Nah, di situ nanti akan komponen pedagogi, konten, dan juga teknologinya akan nampak di sana. Pada saat kita betul-betul sudah merumuskan tujuan ini dengan konteks A, B, C, dan D-nya ini. Ini kita tahu persis siapa. Sehingga nanti teknologi yang kita gunakan juga harus disesuaikan, karena kita tahu persis A yang ini, audiennya itu siapa. Begitu. Kemudian kompetensi yang akan diharapkan apa? Behaviornya. Gitu. Kondisinya mau seperti apa? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Begitu. Nah, dari 4 hal ini Bapak dan Ibu, kemudian saya mencoba mencermati itu. Sebagai contoh begitu. Pada saat saya mengajar di anak-anak kelas 8 begitu ya. Kelas 8 terkait dengan bangun datar segi 4 begitu. Nah, ini dengan kompetensi mengidentifikasi ciri, menganalisis perbedaan sampai membuat pemetaan bangun datarnya begitu. Kemudian saya mencoba untuk merumuskan begitu. Merumuskan satu pernyataan-pernyataan dari setiap kompetensi ini ke dalam indikator-indikator begitu. Dari 3 kompetensi itu kemudian saya merumuskan ke dalam 4 indikator begitu. Supaya ini menjadi sebuah hal yang menantang bagi mereka. Saya awali dengan sebuah pengamatan begitu ya, persoalan yang terjadi tentang segi 4 itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ada pertentangan begitu. Saya sudah membayangkan aktivitas itu. Ada pertentangan pernyataan dari beberapa orang terkait bangun datar ini. Nah, kemudian mereka akan mengidentifikasi, melihat itu ya, kemudian memisahkan begitu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada begitu, kemudian baru membuat pemetaan itu. Nah, dari indikator ini kemudian saya rumuskan tujuan Bapak dan Ibu yang nanti akan menggambarkan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Dan disitulah nanti terlihat bagaimana integrasi TIC-X itu betul-betul terlihat teknologinya bagaimana begitu ya untuk mendukung proses pembelajaran itu supaya kontennya sampai begitu. Nah, ini kalau di SMP saya rumuskan sampai sedetail ini Bapak dan Ibu, termasuk yang di SD begitu. Jadi ini Bapak dan Ibu, saya membuat sebuah kondisi begitu ya, sebuah kondisi yang nanti memungkinkan komponen proses itu terjadi seperti apa, kebutuhan teknologinya apa gitu akan muncul begitu. Nah, misalkan di sini diberikan kesempatan mencermati permasalahan tentang bangun datar segi 4 yang disajikan dalam bentuk video dalam Google Form. Wah, berarti ini nanti ada Google Form. Kalau ada Google Form, pasti nanti aktivitasnya tidak lagi sinkronus. Pasti ada aktivitas mandiri. Yang nanti dilakukan dengan cara bagaimana, ini akan muncul lagi nanti teknologi yang dibutuhkan. Begitu. Jadi di sini sudah ada video dan harus ada Google Form yang nanti disiapkan. Berarti kalau Google Form pasti ada link. Link berarti perlu ada fasilitas teknologi apa yang mendukung gitu. Nah, siapa peserta didik mampu apa? Memberikan argumen sesuai pengalaman yang telah diperoleh berdasarkan masalah tadi secara lisan dalam bahasa yang singkat dan jelas. Nah, ini yang nanti dia maaf ini bukan lisan ya, tapi tertulis ya. Saya gantikan sebentar Bapak dan Ibu. Ini secara tertulis begitu ya. Jadi ini supaya klop ya, secara tertulis karena ditulisnya di Google Form gitu. Nah, ini saya gantikan secara tertulis. Nah, dari sini sudah mulai terlihat Bapak dan Ibu ya, mulai terlihat bagaimana secara tertulis. Ya. Oke. Bagaimana hubungan antara aktivitas pembelajaran begitu dengan teknologinya. Mereka mampu apa begitu. Jadi mereka mulai mampu untuk memberikan argumen terkait kemampuan awal mereka begitu, terkait dengan bangun datar tadi. Dan ini dilakukan secara asinkronus melalui grup WA nanti Bapak dan Ibu. Ini dikirim melalui grup WA. Jadi ada teknologi juga digunakan di sana sehingga mereka bisa belajar dulu di rumah begitu sebelum besoknya ketemu begitu.
Oke. Jadi ini nanti aktivitas yang dilakukan di luar pertemuan tatap muka. Jadi grup WA-nya ada sehingga berfungsi, ada Google Form di sana, ada video yang mereka lihat dan bisa dilakukan satu aktivitas di sana. Sehingga pedagoginya muncul karena ini diberikan kesempatan mereka untuk melakukan analisis terhadap video itu. Karena itu video disantumkan dalam Google Form, berarti ada teknologi yang harus disiapkan. Dan teknologi yang harus menyampaikan pesan itu ke siswa apa? Oh, ada WA group. Berarti teknologinya masuk di sana. Begitu. Bagaimana pengalaman mereka terhadap konsep bangun datar. Nah, baru berikutnya, nah ini pembelajaran modern tetapi didukung hanya dengan PPT saja di sini. Diberi kesempatan bekerja tim untuk mengidentifikasi gambar cover buku yang disajikan melalui media PowerPoint. Nah, ini berarti terkait dengan masalah yang ada di sana tadi. Ada cover buku di sana, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bangun datar dengan cara menggambarkan bangun datar itu dengan teliti yang ada di LKPD-nya. Jadi pada saat mau disampaikan bagaimana cover buku supaya menjadi sesuatu yang bisa dilihat, maka disajikan itu dalam bentuk PPT yang dibantu dengan LCD begitu. Nah, kemudian dari peristiwa yang kedua ini, kemudian mereka diberi kesempatan Bapak dan Ibu. Pusatnya masih ke student lagi, ke siswa lagi. Secara tim untuk mengidentifikasi kesamaan perbedaannya dari hasil identifikasi tadi begitu. Nah, ini dilakukan di dalam kelas dan akhirnya diakhiri dalam satu aktivitas yang memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan dan berkarya. Di bagian yang keempat ini, Bapak dan Ibu. Diberi kesempatan bekerja tim untuk mengerjakan proyek. Nah, ini membuat pemetaan jenis dari hasil ini tadi. Dituangkan dalam bentuk apa? Diagram atau peta konsep dalam bentuk PowerPoint atau video. Mereka bisa memilih. Yang senang PowerPoint pakai PowerPoint, yang suka bikin videonya bikin video. Kemudian diupload di mana? Di WA grup kelas. Gitu. Sehingga mereka ada kesempatan untuk mengembangkan apa yang dia dapat itu dalam sebuah produk yang bisa dihadirkan dan bisa ditunjukkan di forum grup yang ada di WA kelas. Nah ini, sehingga dari rumusan ini Bapak dan Ibu, saya bisa merumuskan aktivitas pembelajarannya begitu. Di sini terlihat, karena ini tadi asinkronus, belajar mandiri, ini siswa secara mandiri akan muncul di sini sebuah aktivitas mencermati video masalah kontekstual tentang bangun datar tadi yang ada di grup WA begitu, lewat Google Form. Aktivitasnya ini muncul, sehingga di sini ada integrasi antara teknologi, pedagogi, dan juga konten yang muncul di sana. Kemudian di bagian yang kedua, siswa dalam kelompok melakukan identifikasi ini dengan bantuan PPT, muncul juga kebutuhan teknologinya yang mendukung pembelajaran semakin efektif. Kemudian bagian yang ketiga, ini kaitannya dengan aktivitas yang masih sifatnya low teknologi begitu ya, karena hanya menggunakan LKPD, tapi di bagian akhir di sini ada produk yang memungkinkan mereka mengembangkan dengan teknologi tertentu. Nah, ini muncul di sini. Jadi ini yang saya lakukan, Bapak dan Ibu. Bagaimana saya merumuskan dan mengintegrasikan itu, saya akan melihat dari bagaimana saya membuat tujuan pembelajaran itu yang memungkinkan terjadinya skenario aktivitas pembelajaran. Satu, harus terpusat kepada siswa, dan teknologi yang muncul itu betul-betul mendukung efektivitas aktivitas pembelajaran, sehingga kontennya bisa tersampaikan, kompetensinya bisa didapatkan begitu. Nah, ini yang saya lakukan kalau saya ngajar di SMP. Ini saya mendampingi di SMP Kristen 1 Surakarta di sekolah unggulan mereka Bapak dan Ibu, dan juga di SMP Bentara Wacana Magelang begitu. Sehingga saya bisa cerita apa yang saya lakukan. Nah, ini kalau di SD beda lagi Bapak dan Ibu. Kalau di SD itu karena basisnya tema begitu ya, maka ini harus betul-betul diperhatikan juga kalau ini nanti seperti Mas Yakub dan teman-teman ya yang ada di pendidikan dasar begitu, maka ini menjadi satu perhatian. Bagaimana tema ini juga menjadi perhatian bahwa konteks pembicaraannya adalah basisnya tema begitu. Nah, bagaimana nanti teknologi bisa dituangkan di sana? Nah, ini perlu pemetaan yang betul-betul disiapkan secara baik Bapak dan Ibu. Pasti basisnya dari sini. Jadi skenario ceritanya nanti dikemas dari tema itu begitu. Sehingga itu menjadi satu jalan cerita yang dibuat berbasis tema begitu. Nah, kita lihat seperti apa Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Saya petakan begitu ya, dari semua muatan yang ada begitu, kemudian kompetensi di tema mana atau subtema mana yang saling beririsan begitu. Saya ambil gitu. Misalkan ini ada 3 MUPEL, PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika begitu. Maka ini akan saya
lihat mana yang beririsan. Ini kebetulan di tema 2, subtema 2 begitu. Nah, ini kemudian saya petakan dan saya ambil seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari kompetensi ini saya akan rumuskan indikator dan tujuannya begitu. Setelah saya petakan begitu, saya rumuskan seperti ini Bapak dan Ibu. Kompetensinya, kemudian saya tentukan indikatornya dengan memilih KKU-nya yang sesuai begitu. Karena ini tematik terintegrasi berbasis tema, maka cerita yang ada di dalam pembelajaran itu ya runtun, berurutan begitu. Tidak bisa pecah-pecah begitu. Sehingga peristiwa yang ada di konteks pertama ini harus menjadi bahan untuk yang kedua ini menjadi bahan di yang ketiga ini begitu. Sehingga konteks tematik terintegrasinya bisa diwujudkan. Sehingga pilihan terhadap kata kerja operasional ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya lakukan. Saya pilih dulu jalan ceritanya seperti apa, KKO-nya yang cocok seperti apa. Saya tentukan di sini seperti ini. Saya sudah tentukan. Yang ini sampai ke ini sebenarnya kan menyimpulkan di 5 ini ya, tapi saya pengen bisa sampai membuat begitu. Kemudian setelah membuat simpulan itu, harapannya mereka bisa mengidentifikasi dan menghubungkan ini. Nah, ini menganalisinya saya pakai untuk yang menghubungkan atau mengaitkan peristiwa yang di sini dengan peristiwa yang ada di Sila Pancasila. Nah, ternyata pada proses ini ternyata ada pelanggaran, ya, ada penggunaan karena tadi temanya kebersamaan, gitu. Ternyata kebersamaan itu digunakan untuk hal yang tidak baik selama COVID gitu ya, bantuannya dipakai untuk hal yang tidak sesuai. Nah, baru saya rumuskan Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Saya rumuskan seperti yang tadi begitu. Bagaimana prosesnya, bagaimana aktivitas pembelajarannya, pedagogiknya begitu ya, yang dinyatakan dari kondisinya begitu. Kemudian apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan, kemudian behaviornya apa, muncul di sana begitu. Ya, ini dirumuskan sama seperti tadi. Dan ini akan terjadi integrasi antara teknologi, pedagogik dan juga konten di sana Bapak dan Ibu. Dan ini saling terkait. Data yang ada di sini, jadi sebelum mereka membuat, mereka harus mengevaluasi dulu peristiwa-peristiwa yang sesuai begitu. Sehingga mereka bisa membuat kesimpulan secara oke begitu. Nah, ini semua sudah disediakan begitu. Bagaimana teknologi kebutuhannya apa begitu. Nah, ini kita harus menyediakan, ada game juga di sana. Karena saya menggunakan 3CM learning yang saya kembangkan Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran harus diawali dari aktivitas yang menyenangkan dan menantang. Nah, maka saya buatkan game di sini. Saya siapkan game-nya sehingga mereka bisa menentukan benar salahnya. Kemudian dari peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan video-video yang kita siapkan. Ada 2 video yang saya siapkan sehingga mereka mampu ini. Nah, sehingga teknologinya juga memberi kesempatan mereka belajar lebih lagi. Kata kuncinya belajar lebih. Nah, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuatu. Ya, dari peristiwa ini ternyata ada persoalan begitu ya. Dan mereka mengaitkan dengan Sila Pancasila. Nah, dari Sila Pancasila yang ada peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai tadi, kemudian dicoba untuk menganalisis hasil kebersamaan yang tadi dilanggar tadi. Oh, kasusnya ternyata bantuan-bantuan yang dikumpulkan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya perlu dihitung begitu. Nah, dikaitkan dengan proses menghitungnya. Berapa banyak, berapa keluarga yang akan dibagi. Nah, sehingga dihitung itu dulu. Nah, sehingga terkait semuanya begitu. Nah, ini salah satunya yang bisa dilihat Bapak dan Ibu. Ini yang saya kembangkan melalui 3CM Center kami begitu. Nah, ini aktivitasnya waktu pandemi kemarin. Jadi ini 2018-19 kami sudah kembangkan sehingga pada saat Covid kami sudah tidak kesulitan Bapak dan Ibu. Makanya saya mendampingi beberapa sekolah karena saya sudah punya ini begitu. Makanya kami gunakan ke sana. Nah, sehingga di sini juga sama. Makanya tadi di awal kan tujuannya ada permainan ya, bermain dan tantangan, kulnya ada di sana. Nah, ini kita siapkan permainannya ada di sini begitu. Permainannya sudah kita siapkan gitu dan mereka bisa bermain di sini yang dilakukan secara mandiri begitu. Nah, ini yang sudah dikembangkan. Nah, bermainnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kaitannya dengan COVID, kebersamaan tadi, sesuai temanya tadi begitu. Ya. Bahkan sampai memasangkan seperti ini. Misalkan yang katanya kan dengan Sila Pancasila juga ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini game-gamenya peristiwa sehari-hari begitu. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, ini yang bisa dilakukan secara mandiri dan mereka bisa melakukan itu. Ya. Misalkan Mas Gea begitu ya. Gambar ini, nah kita pisahkan dulu ya. Supaya kita bisa lihat gitu. Ya, contohnya seperti ini permainannya seperti ini Pak. Mas Gea misalkan ya. Kalau beringin ini sila keberapa Mas? Bunyinya apa gitu? Yang Mas Asmarang Gea ya. Gimana Mas? Kalau gambar beringin ini sila keberapa?
Nah, ini yang dilakukan oleh siswa-siswa kita gitu. Sila berapa, Mas? Sila keempat bukan, Pak? Sila keempat? Atau sila kedua ya? Sila kedua? Atau sila Keempat kayaknya. Kedua deh Pak kayaknya. Kedua atau ketiga? Keberapa Bapak dan Ibu dan teman-teman? Puan beringin? Tiga, Pak. Ketiga, ya benar. Nah, Ketiga. ini mereka akan bermain seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, kadang-kadang di luar dugaan kita gitu ya. Nah, terus ini ada pernyataan-pernyataan sederhana misalkan. Nah, misalkan pernyataan sederhananya begini. Contoh yang sederhana. Ini saya geser-geser dulu ya. Masker wajib dibawa misalkan. Ya, masker wajib dibawa. Cocok? Wajib dibawa? Ya? Benar? Benar atau salah? Dibawa atau dipakai? Benar. Dibawa atau dipakai? Dipakai Bapak dan Ibu. Salah nggih? Harusnya dipakai bukan dibawa. Kalau dibawa saja di kantongnya aja enggak apa-apa berarti. Harusnya kan dipakai. Nah, ini saya buat yang seperti ini Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh saja begitu. Nah, kemudian dari peristiwa ini kemudian mereka diajak untuk dinaikkan levelnya begitu. Maka teknologi diperlukan lagi untuk menyajikan video yang sudah disajikan di sini Bapak dan Ibu. Makanya ini kita sudah sajikan. Tadi kan disediakan video, mereka mencoba menganalisis peristiwa-peristiwa yang ada di sini begitu. Nah, ini videonya kita bikinkan Bapak dan Ibu. Sehingga 3CM Center punya YouTube sendiri untuk membuatkan media-media ini. Kemudian mereka tuliskan di LKPD mereka begitu. Dan seterusnya. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Contohnya begitu. Nah, seperti ini. Jadi mereka akan membuat kesimpulan dari video itu dalam bentuk laporan singkat seperti ini. Cerita dari video itu apa, tentang apa, hal baiknya apa, hal yang tidak baiknya apa, begitu. Dan seterusnya. Dan nanti diakhiri dengan satu keadaan mereka harus mengembangkan produknya mereka, begitu. Nah, ini di sini sudah kita siapkan produknya apa, sudah kita siapkan, begitu. Dan di sana sudah kita siapkan pojok kreatifnya, sudah kita siapkan. Kalau mereka butuh, kita sudah siapkan. Dan ini kita siapkan proyeknya apa, sudah kita siapkan. Ini proyeknya ada, begitu. Kemudian proyek itu kemudian dikerjakan dalam bentuk video dan mereka kirimkan hasilnya kemana. Nah, ini sudah kita siapkan juga. Hasil proyeknya dikirimkan kemana, sudah kita siapkan. Nah, itu salah satu implementasinya Bapak dan Ibu. Selama COVID kemarin, betul-betul kita manfaatkan aktivitas belajar yang didukung dengan teknologi itu benar-benar memberi kesempatan siswa belajar lebih begitu. Nah, ini kalau di perguruan tinggi agak kompleks Bapak dan Ibu karena ini sudah kemandirian belajarnya sudah tinggi ya. Ini yang saya lakukan cukup banyak Bapak dan Ibu. Kalau saya biasanya menganalisis untuk 1 semester seperti yang saya lakukan begitu. Jadi mulai dari, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya bilang CPL dan sebagainya, ini hanya untuk informasi saja begitu. Ini saya petakan seperti ini. Mulai dari CPL-nya, CPMK, sampai ke produknya apa, ending-nya apa, begitu. Pemetaannya, aktivitasnya mau seperti apa, sinkronnya. Betul-betul saya petakan. Sehingga dari proses ini saya identifikasi begitu Bapak dan Ibu, mana yang termasuk kognitif, mana yang psikomotor, mana yang efektif itu betul-betul saya petakan begitu. Sehingga nanti akan menentukan proses belajarnya seperti apa. Kemudian nanti ending-nya mereka akan membuat apa begitu dalam mata kuliah saya begitu. Maka saya sudah petakan itu sampai ke produk akhirnya. Sehingga teknologi itu betul-betul mendukung pada ketercapaian output akhir dari mata kuliah ini. Nah, sehingga saya petakan betul Bapak dan Ibu. Saya petakan seperti ini. Ya, ini tadi sudah dipetakan satu persatu, kemudian saya coba petakan seperti ini sesuai dengan semua materi yang ada di mata kuliah saya begitu. Nah, sehingga saya petakan semua. Mana yang prasyarat, mana yang tidak itu saya petakan begitu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini berdasarkan materi-materi yang ada saya petakan mana yang prasyarat, mana yang menjadi produk akhirnya. Saya petakan seperti ini. Sehingga saya tahu persis begitu. Endingnya apa produknya. Nah, seperti ini produk akhirnya, endingnya ini dari semua pendukung yang ada begitu. Ini sudah saya petakan seperti ini. Nah, setelah saya petakan mana prasyarat, mana yang akhirnya menjadi produk akhirnya, kemudian saya tentukan bentuk aktivitasnya. Nah, ini setelah itu saya tentukan bentuk aktivitasnya. Mana yang sinkronus, mana yang asinkronus, mana yang karena ini pakai PJBL Bapak dan Ibu ya. Fase pertama masuk di bagian mana ini saya tentukan. Ada sinkronusnya, asinkronusnya begitu. Saya tentukan semua seperti ini.
fase-fase dari model PJBL ini masuk di mana saya tentukan begitu. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan pemetaan ini Bapak dan Ibu, kemudian saya tentukan teknologi-teknologi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung dan bisa mencapai ini begitu. Nah, ini yang saya lakukan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini semua sudah dipetakan. Mana yang harus sinkronus, mana yang asinkronus sudah dipetakan seperti ini, sehingga nanti betul-betul mendukung produk akhirnya. Nah, sehingga dari sini saya akan memetakan kebutuhan teknologinya. Nah, kebetulan pada saat kemarin saya mengimplementasikan mata kuliah ini, UKSW masih daring Bapak dan Ibu. Sehingga saya petakan seperti ini. Sampai ke 16 kali pertemuan. Jadi teknologi yang dibutuhkan apa saja. Nah, waktu itu masih daring sehingga tatap mukanya masih pakai Zoom dan WA tetap digunakan sebagai informasi. Hari ini saya kasihkan, besok ketemu tentang apa, nah ini saya kasihkan. Nah, ini teknologinya semua sudah ditentukan sesuai dengan pemetaan tadi. Kemudian learning management system yang dibutuhkan apa, isinya apa, aktivitasnya apa, karena tadi kan asinkronus ya, ini kan sinkronusnya. Ini asinkronusnya aktivitasnya apa, ini sudah ditentukan. Fungsi dari teknologinya mendukung aktivitas yang mana. Nah, ini sudah kita tentukan. WA-nya tetap terus ya. Pertemuan yang berikutnya juga sama. Kadang ada belajar mandiri, pertama bisa jadi ketemu dulu untuk memberikan penguatan, setelah itu mereka belajar mandiri melalui sistem yang kita siapkan. Dan ini tercermin dari aktivitas ini. Itu semua sesuai dengan pemetaan yang tadi Bapak dan Ibu. Dari aktivitas minggu pertama sampai minggu ke-8, minggu ke-9 sampai minggu yang ke-16. Nah, ini sudah dipetakan semua dan aktivitas dan bagaimana teknologi itu berperan untuk mendukung pedagogi dan juga konten. Kita siapkan seperti ini. Sehingga betul-betul bisa mendukung begitu proses perkuliahan saya, sehingga efektivitas dari pembelajaran itu betul-betul bisa terjadi dan bisa mencapai kompetensi yang diharapkan tadi, dan endingnya ini bisa mendapatkan ini Bapak dan Ibu, produknya tadi yang seperti yang saya lakukan tadi. Nah, ini ada menghasilkan produknya apa begitu ya, kemudian sampai mendapatkan hasil refleksi dari produk hasil pembelajaran yang mereka buat tadi seperti ini, dan mereka mempraktekkan begitu kan, dipraktekkan, dipraktikkan produknya apa. Oh, kita lihat bagaimana si A, si B gitu menghasilkan produk akhir yang sudah dibantu dengan aktivitas yang direncanakan dan teknologi apa saja yang mendukung. Nah, ini yang terjadi Bapak dan Ibu, yang saya lakukan di perguruan tinggi dan saya tadi sudah memberikan contoh. Nah, ini salah satunya peristiwa-peristiwa yang nanti bisa digunakan. Nah, ini banyak peristiwa yang banyak hal yang menyebabkan ini. Kemudian, nah ini menjadi masalah utama yang dijadikan sebagai bahan untuk mendukung mereka mengerjakan tugas mereka tadi. Nah, di sini adalah tim calon guru yang hebat. Anda diminta untuk memberi solusi dalam kondisi seperti ini. Nah, ini adalah pernyataan esensial untuk menghasilkan produk akhir tadi dan didukung pada aktivitas-aktivitas tadi sehingga masalah ini bisa diselesaikan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini aktivitasnya. Apa proyeknya dan sebagainya, dan aktivitas yang mendukung tadi ada di sana yang dituangkan dalam beberapa kategori ini. Begitu Bapak dan Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Putra untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Putra.